وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para haji, aparat pemerintahan, Bapak Kepala Desa Mekar Mulia dan Bapak Kepala Desa Sukamulya, Bapak Camat atau yang mewakilinya, seluruh para jajaran pemerintahan dari atas sampai bawah, dari aparat keamanan, dari Polsek, dan seluruh para hadirin hadirat, para tamu undangan, orang tua kami sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai detik ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur agar kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan, semakin hari semakin banyak bertaubat kepada Allah. Dan kita doakan desa Mekar Mulia ini semakin lama semakin baik, semakin barokah. Dengan bertambahnya masa, kita doakan akan bertambah kebaikan-kebaikannya, bertambah keberkahan-keberkahannya. Siapapun yang menjadi aparat pemerintahannya, siapapun yang menjadi rakyatnya, kita doakan semoga sehat lahir batin. Amin. Kita doakan agar Allah berikan taufik selalu berjalan di dalam ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sebaik-baik makhluk, penghulu para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita semua. Semoga Allah berikan istiqamah untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, orang tua kami sekalian rahimakumullah, insyaallah enggak lama-lama, waktu sudah malam. Inti dari perkumpulan kita di tempat ini agar kita bersyukur kepada Allah. Kita memperingati hari ulang tahun Desa Mekar Mulia, agar kita semakin bersyukur kepada Allah, agar kita semakin muhasabah, introspeksi diri, agar semakin baik, semakin dapat ridhonya Allah Ta'ala. Yang kita cari adalah bagaimana negeri kita, bagaimana kampung kita, desa kita selalu di dalam keberkahan dari Allah. Dan ini bukan cuma dibicarakan, tapi harus dipraktekkan, diwujudkan agar kampung kita penuh dengan keberkahan. Bagaimanakah caranya? Allah Ta'ala telah memberikan jalan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Allah menegaskan walau an ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri, satu kampung, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa. Jika satu kampung, penduduk negeri, penduduk satu desa beriman kepada Allah, menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan ketakwaannya. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Pasti kata Allah. La fatahna pakai fi'il madhi, litahaqquqil wuqu',
dan didahului dengan lam taukid, lam zaidah untuk penguat la fatahna alaihim, maka pasti kami bukakan ke atas mereka barokat, keberkahan-keberkahan. Bukan cuma satu berkah, bukan cuma dua berkah, tapi keberkahan-keberkahan. Dari mana? Allah bukakan dari langit dan dari bumi. Minas sama'i wal ardi. Ini rumusnya. Kalau kita ingin kampung kita, negeri kita barokah, serba barokah, hujan turun menurunkan keberkahan, dari bumi mengeluarkan keberkahan. Apa itu barokah? Ziyaratul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Itu barokah. Jadi keberhasilan satu negeri, satu desa bukan dilihat dari bangunannya saja, bukan dilihat dari kekayaan jasmani, kekayaan lahiriah saja, tapi yang dimaksud keberhasilan di situ adalah keberkahan-keberkahan yang kita cari barokahnya. Apa artinya bangunan mewah tanpa keberkahan dari Allah? Apa artinya kekayaan tanpa keberkahan dari Allah? Barokah itu tambah kebaikan. Dikit cukup, banyak semakin banyak kebaikan. Allah berikan kenyamanan dalam hati, itu barokah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah. Maka Allah siksa mereka. Kata Allah, fa akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Allah cabut keberkahannya. Hanya dohirnya nampaknya maju, nampaknya berkembang, tapi hilang keberkahan. Hidupnya gak pernah nyaman, selalu gelisah. Dohirnya kelihatannya bahagia, kelihatannya senang, tapi berkahnya hilang. Hati gersang, penuh masalah, gak pernah damai, otaknya pun pusing. Kenapa? Allah cabut keberkahan. Ini jangan sampai terjadi di kampung kita ini. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah Ta'ala buat permisalan satu qaryah, satu kampung. Dulu dia aman, kanat aminatan, dulunya aman, mutmainnatan, tenang sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dengan luas, dengan melimpah ruah dari setiap tempat. Rizkinya datang bertubi-tubi, barokahnya luar biasa. Tapi apa selanjutnya? Fakafarat bi an'umillah. Kemudian penduduk kampung tadi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Allah berikan jabatan, dia gunakan untuk semakin jauh dari Allah. Allah berikan kekayaan, dia semakin lalai dari Allah. Allah berikan nikmat jasad, mata untuk maksiat kepada Allah. Allah berikan telinga, maksiat untuk maksiat kepada Allah. Berikan nikmat pendengaran, malah digunakan untuk melarang, melanggar perintah Allah. Allah berikan nikmat tangan, kaki, kendaraan, tempat tinggal, waktu, masa umur, masa hidup. Tapi mereka kufur, digunakan untuk yang dimurkai oleh Allah. Apa ancaman Allah? Fadaqahallahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah Ta'ala rasakan kepada mereka libasal ju' wal khauf, pakaian kelaparan dan khauf, rasa takut. Pakaian gak pernah lepas. Penduduknya tadi yang dulunya aman sentosa, tenang, rizkinya pun melimpah ruah, dari segala penjuru datang pada mereka gara-gara tidak syukur kepada Allah, jauh dari Allah, meninggalkan perintah Allah. Maka hidupnya penuh diliputi dengan rasa lapar, gak pernah puas, kurang terus, gak pernah cukup, dan selalu khawatir gimana nanti, penuh kekhawatiran. Bima kanu yasna'un, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Para hadirin hadirat orang tua kami sekalian rahimakumullah, agar kampung kita Allah jaga dari bencana. Semua pasti kita ingin negeri kita aman dari bencana. Kita ingin kampung kita aman dari bencana, aman dari azab Allah. Ingat, azab bukan hanya tsunami,
Azab bukan cuma gempa bumi, azab bukan cuma longsor, azab bukan cuma banjir, termasuk azab adalah dicabutnya keberkahan. Itu azab. Hilangnya kenyamanan di dalam kampung tadi, hilangnya persaudaraan dari kampung tadi, hidupnya penuh permusuhan. Kenapa? Itu azab dari Allah. Jauh dari Allah, tambah harta, tambah jauh dari Allah. Pintar urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Itu azab dari Allah. Bagaimana biar aman dari azab Allah? Nabi Muhammad SAW menegaskan sebuah hadits qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali," demi kemuliaanku dan keagunganku. Allah bersumpah, demi keagunganku dan kemuliaanku, "Inni la ahammu bi ahlil ardi adaban." Sesungguhnya aku benar-benar ingin mengadab satu kampung, satu penduduk negeri, kata Allah. Allah benar-benar ingin mengadab, menyiksa satu kampung. Kemaksiatan merajalela. Fa idza nadartu ila ummari baiti, maka ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, memakmurkan masjidku, kata Allah, wal mutahabbina fiyya, dan aku lihat orang-orang yang saling mencintai semata-mata karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah di waktu sahur di malam hari. Apa kata Allah? Sadaftu dzalika anhum, maka aku palingkan adab dari mereka. Enggak jadi diadab oleh Allah, enggak jadi ditimpakan musibah oleh Allah kampung tadi. Kenapa? Ada 3 perkara. Ini harus kita wujudkan sungguh-sungguh dalam setiap kampung, setiap negeri. Pertama apa? Imaratul bait, imaratul baitillah, imaratul masajid, makmurkan masjid. Masjid adalah jantungnya satu kota. Masjid adalah jantungnya satu kampung. Kalau kita ingin melihat bagaimana kehidupan kampung tadi, tengok masjidnya, itu jantungnya. Ibarat dalam tubuh kita, jantunglah yang berperan memompa peredaran darah. Kalau jantungnya gak jalan, semua gak jalan nanti. Kalau masjidnya jauh dari amalan masjid, masjidnya kosong, hanya mewah bangunannya, jauh dari penghuninya, bisa dibilang lebih banyak tiangnya daripada yang sholat berjamaahnya. Masjidnya kosong. Ini menyebabkan turunnya adab. Adanya orang yang memakmurkan masjid, ketika adzan berkumandang, datang ke masjid berbondong-bondong. Masjidnya hidup, berarti jantungnya hidup. Disitulah Allah berikan keberkahan-keberkahan. Jadi jika hari ini kampung kita ini aman dari azab Allah, itu berkahnya ahli masjid. Yang jarang ke masjid, yang gak pernah ke masjid, numpang sama ahli masjid. Numpang sama ahli masjid. Sama kayak dunia ini, dunia masih Allah jaga, tidak Allah kiamatkan. Kenapa? Ada orang beriman di dalamnya. La taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man qala Allah. Wa fi riwayatin man qala la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di penduduk bumi ini, di atas kolong bumi ini, tidak ada yang mengatakan Allah. Jadi orang-orang kafir sejatinya numpang kepada orang-orang beriman. Demikian juga satu kampung aman itu gara-gara berkahnya ahli masjid. Maka yuk kita introspeksi diri kita, tingkatkan lagi, betah di masjid, istiqomah sholat berjamaah di masjid. Ini barokah, saling berjumpa satu sama lain, hidup tenang, pikiran tenang. Kalau kita stres, pikiran banyak masalah, larinya ke HP, larinya ke bar, larinya ke jalan-jalan, gak dapat bahagia. Kalaupun bahagia hanya semu belaka, pulang pusing lagi, stres lagi. Ke masjid, ikut majelis taklim, ikut majelis zikir, istiqomah berjamaah di masjid, maka Allah berikan kebahagiaan luar biasa. Meskipun kelihatannya mungkin susah, tapi Allah berikan bahagia dalam hati, tenang, nyaman, sentosa. Itu yang pertama, makmurkan masjid. Nabi Muhammad SAW menegaskan,
takaffalallahu liman kanal masjidu baitahu birrauhi warrahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillah ilal jannah. Allah menjamin untuk orang yang masjid menjadi rumahnya. Maksudnya dia ahli masjid, ahli berjamaah di masjid, ahli dzikir di masjid, betah di masjid untuk ibadah kepada Allah, betah i'tikaf di masjid. Apa janji Allah? Allah jamin birrauhi, Allah berikan kenyamanan, kebahagiaan, hatinya nyaman, tenang, bahagia. Warahmati, dan dapat rahmatnya Allah. Wal jawazi ala sirat, dan melewati sirat kemana? Ila ridwanillah, menuju ridhonya Allah, ilal jannah, yaitu ke surga. Itu jaminan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, tolak balak yang kedua adalah al-muhabbatu fillah, saling mencintai semata-mata karena Allah. Saling cinta mencintai bukan karena ada maunya, bukan karena ada jasa lahiriahnya, tapi saling mencintai karena Allah. Maka yuk timbulkan saling peduli satu sama lain di antara kita. Seorang wanita pelacur pada zaman Bani Israel, ketika lewat sebuah padang pasir yang tandus, yang panas, dia jumpa seekor kucing, seekor anjing. Dia jumpa seekor anjing yang kehausan. Menjulurkan lidahnya si pelacur tadi, turun ke sumur yang dalam, dengan sendalnya, terompahnya diambil air, dia minumkan kepada anjing tadi. Dengan sebab menyayangi anjing yang najis, Allah pandang perbuatannya, Allah rahmati dia, Allah berikan hidayah, dia taubat sehingga menjadi ahli surga. Itu keutamaan berbuat baik kepada anjing. Bagaimana kalau berbuat baik kepada tetangga kita? Bagaimana jika berbuat baik kepada hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya biasa bilang ke kawan-kawan, antum punya duit banyak, jangan cuma disimpan itu di ATM. Enggak punya mobil, beli mobil. Yang punya duit banyak beli mobil. Buat apa? Bukan buat jalan-jalan. Ya bolehlah jalan-jalan sekali-kali. Tetangga sakit, antar ke rumah sakit. Ada pengajian kemana, bawa rombongan, ikut hadir. Itu pahala ngalir ke kita, luar biasa. Ini ada tetangga butuh keperluan, mendesak, antar, cok, pakai mobil saya. Bensin ada nggak, duitnya nggak ada, ini dari saya. Ini berkah. Man masya fi hajati akhihi kana khairul lahu min i'tikafi 10 sinin wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nas thalatha khanadiq wa kullu khandaqin ab'adu ma bainal khafiqain. Barang siapa yang berjalan untuk menunaikan satu keperluan saudaranya muslim, satu hajat, satu keperluan saudara muslim kita tunaikan, keperluan tetangga, keperluan masyarakat kita tunaikan karena Allah, maka itu lebih baik daripada iktikafnya selama 10 tahun. Pernah iktikaf 10 tahun di masjid? Pernah? Belum pernah. 10 tahun, setahun pernah? Belum. Sebulan pernah full? 10 hari pernah? Sejam? Biasa ya. Sehari pernah nggak sehari iktikaf full? Semalaman pernah nggak? Jarang. Tapi berkahnya kita, ada yang sakit kita antar, yang butuh duit kita hutangin. Nah, siapkan mobil siaga, harus ada. Dan harusnya mobil siaga nggak harus resmi pemerintahan, per orang pun menyediakan nggak masalah, bagus. Relawan, Allah. Mobil nggak ada, motor. Wah, saya gak punya mobil, tetangga butuh, carikan mobil orang lain, pinjemin, kita bantu minjemin, dapat keutamaan yang sama. Allah berikan pahala iktikaf 10 tahun. Barang siapa iktikaf sehari saja karena mengharapkan ridha Allah, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 3 parit, 3 khandak, yang satu paritnya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Sehari iktikaf di masjid, Allah berjauhkan dari neraka 3 kali jarak antara langit dan bumi, kali 10 tahun. Itu dibantu. Ada pengajian di bawah, dapat pahalanya ngalir sama kita, borong pahala. Ada dangdutan di bawah, dosanya ngalir juga.
Ini mau pacaran, mau ngapel katanya, mau ngedet. Gak ada kendaraan, hujan, so saya antar aja, dosanya pun dapat. Timbulkan saling mencintai semata-mata karena Allah. Ada seorang ahli ibadah, seorang wanita ahli ibadah, suatu saat dia masak ikan, goreng ikan. Namanya ikan ditaruh di tempat terbuka, datang kucing. Kucing datang, dimakan. Ya wajar kucing nyuri ikan, memang rezekinya itu. Dimarahin juga gak punya akal dan gak dosa. Kalau kucing maling dosa enggak? Ya enggak. Kalau manusia nyolong dosa. Pemerintahan korupsi dosa. Kucing gak pernah dosa. Maka kalau pengen bebas maling, bebas korupsi, jadi kucing. Kalau pengen bebas gak dosa, jadi kucing. Marah wanita tadi, kucingnya dikurung, dikerem dalam satu kamar. Gara-gara ngambil ikan tadi, dikurung, gak dikasih makan, gak dilepaskan sampai mati. Gara-gara menyiksa seekor kucing, wanita ahli ibadah tadi Allah masukkan ke dalam neraka. Itu menyakiti kucing gimana? Dosanya kalau menyakiti orang beriman. Bagaimana dosanya kalau menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuk, timbulkan kepedulian satu sama lain. Jangan ada acuh tak acuh, ada kepedulian. Tetangga butuh apa, kita tahu. Harusnya sebelum ngomong kita tahu duluan. Dulu ini pada zaman orang-orang soleh terdahulu, ketika ada sahabatnya curhat, saya butuh anu, bisa nggak bantu saya? Astagfirullahaladzim, maafkan saya, kata kawannya. Kenapa kok kau minta maaf? Harusnya saya tahu lebih dulu daripada kamu. Harusnya kamu nggak perlu curhat sama saya. Harusnya saya peka. Nah, yuk kita tanamkan kepekaan satu sama lain. Ada kepedulian. Jangan ada sifat acuh tak acuh. Jadikan harta kita bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Harta bermanfaat, jabatan bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan. Tenaga bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi Muhammad SAW menegaskan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Saling mencintai. Ya kalau ada mungkin orang lain ngomongin gak enak tentang kita, ada mungkin sikap orang lain yang kurang berkenan di hati kita, wajar. Kita ini hidup di tengah-tengah manusia, Pak, Ibu. Kita bukan hidup di tengah-tengah para nabi, bukan di tengah-tengah para malaikat. Ya wajar kalau ada salah. Mungkin ada kawan kita menyakiti kita. Bisa jadi di waktu yang sama pun kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Kita sering merasa didolimi sama orang lain. Padahal bisa jadi kita pun dolim sama orang lain tanpa kita sadari. Ya maafkanlah. Ada yang berbuat salah, wajar, maafkan. Lihat kebaikannya. Gak usah diperdalam, gak usah diperpanjang, gak usah. Selesaikan. Sudah, maafkan. Kalau kita jadi pihak yang terdolimi, itu bukan musibah. Kalau kita jadi pihak yang terdolimi, itu bukan musibah. Itu hadiah. Kenapa? Dosa Allah hapus, derajat Allah angkat. Tapi kalau jadi pihak yang zalim, itu baru musibah besar. Siapapun dia. Saling mencintai satu sama lain, saling peduli, hilangkan permusuhan, hilangkan dendam. Nanti mau pilihan pilkades, gak usah berantem. Semuanya baik insya Allah, sangka baik kepada Allah. Istikharah sama Allah, ya Allah pilih yang terbaik ya Allah. Coblos nanti hari H. Udah gak usah rame-rame, pilih yang terbaik. Tadi dari kecamatan sudah mengingatkan kita, gak usah berantem gara-gara beda pilihan. Jangan ada maksud tujuan tertentu, karena Allah. Karena kalau kita memilih satu pimpinan, apapun pimpinannya, entah desa, entah camat, entah pimpinan satu instansi, karena tujuan tertentu yang buruk dan dia terangkat, maka dan kemudian dia melakukan dosa, dosanya pun ngalir kepada yang milih. Dosanya ngalir kepada yang milih. Tapi kalau kita niatnya milih karena Allah, bukan karena kemauan pribadi, bukan karena ada kepentingan pribadi, bukan. Dan kita pilih yang terbaik. Kok seandainya nanti kok nggak baik, kita lepas tangan. Ini yang jelas. Nanti siapa yang jadi kepala desa sudah ada takdirnya dari Allah.
50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ada takdirnya, sudah ada, tinggal nunggu hari H saja. Ibarat film, sudah ada satu kaset, satu VCD, tinggal muternya aja. Gak usah pusing-pusing, pilih yang terbaik dan didoakan, didoakan. Penyakit umat saat ini, penyakitnya manusia saat ini kalau ada aparat pemerintahan melakukan kesalahan, wah bangga, seneng itu. Langsung diobrolin, disebar-sebarin, di-share sana sini. Untungnya apa? Dapat apa kita? Dosa jelas nambah. Untungnya apa? Didoakan. Bukan dicaci maki, bukan, didoakan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya, kata beliau, seandainya aku punya doa yang mustajab, pasti diijabah oleh Allah, maka aku gunakan doa tadi untuk siapa? Untuk para aparat pemerintahan. Gitu. Doakan. Dan kita kalau jadi aparat belum pasti bisa juga masalahnya. Kalau kritik pinter, coba kamu jadi aparat bisa enggak? Bingung juga. Maka didoakan. Didoakan, nangis kepada Allah, ya Allah, jadikan semua aparat ini adil, amanah, takwa kepadamu ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Buka mata hati mereka ya Allah. Nangis kepada Allah. Ini yang manfaatnya bukan kita propaganda, merusukkan suasana, jangan. Untungnya apa, dapatnya apa, dosa jelas dapat. Doakan yang baik-baik. Datangi empat mata ke rumahnya, ngobrol, diingatkan. Aparat bukan malaikat yang tanpa dosa. Ingatkan, ada yang salah diingatkan. Empat mata ngobrol hati ke hati. Ini kewajiban kita. Sama, kiai pun sama, bukan malaikat, ada yang salah, diingatkan juga, bukan dibiarkan. Ada kiai salah, diingatkan, ajak diskusi. Kemudian hilangkan sangka buruk satu sama lain, hilangkan sangka buruk. Husnudzon, kita bersangka baik, kok salah sangka, kita nggak dosa. Tapi kalau sangka buruk, meskipun nyata, bener, dosa. Ada seorang ibu meninggalkan anaknya yang masih bayi dalam kamar. Wah, dia buru-buru mau belanja ke warung. Belanja lumayan agak lama, setengah jaman baru pulang ke rumah. Dari pintu rumah depan sudah terdengar bayinya nangis, oe-oe. Nangis kenceng, oe-oe, nangis begitu. Ada apa ini anak saya? Kenapa anak saya? Langsung bergegas masuk ke dalam. Itu dari kamarnya, kamar bayi tadi itu keluar seekor kucing belepotan darah mulutnya. Wow, ini kucing yang nyakiti anak saya. Langsung dikejar sama ibu tadi pakai pentungan sampai mati. Wow, ini kucing yang gigit anak saya sampai nangis ini. Baru dia langsung masuk ke kamar. Ketika masuk kamar dia peluk bayinya. Ternyata alhamdulillah aman sentosa. Gak ada luka sama sekali. Ditengok, kok kenapa nangis ini anak saya? Di samping ada ular, sudah mati, berdarah. Oh, ternyata kucing tadi yang bunuh ular. Nyesel ya Allah, kenapa saya bunuh kucing tadi? Itulah suudzon, sangka buruk. Disangkanya berbuat buruk, ternyata malah menolong. Awas, jangan suudzon kepada siapapun. Jangan suudzon. Ada tabayun, ada kabar nggak bener, tabayun. Kita cek dalam hal apapun ada tabayun, saling mencintai satu sama lain. Dalam urusan lahiriah kita peduli, apalagi urusan agama. Ada orang maksiat, jangan dibiarkan. Tetangga nggak sholat, jangan dibiarkan. Nangis kepada Allah. Imam Al-Baqir, suatu saat beliau didatangi oleh orang. Wahai Imam Al-Baqir, si fulan itu berzina dia, di kampung sebelah itu dia berzina dia. Maka Imam Al-Baqir langsung nangis luar biasa, nangis sejadi-jadinya. Wah Imam, kenapa engkau menangis? Apakah dia kerabatmu? Bukan. Apakah temanmu? Bukan juga. Kenapa engkau menangis? Aku tahu dia umat Nabi Muhammad SAW. Ini ada kepedulian, ada kecintaan. Gak rela saat umat Nabi celaka di dunia maupun di akhirat. Maka jangan dibiarkan. Ada kepedulian, yuk diajak, yuk kita sama-sama tobat kepada Allah. Sama-sama kita sholat, sama-sama kita berjamaah ke masjid.
Yuk sama-sama kita datang ke majelis taklim, sama-sama bareng. Saya juga masih belajar. Ajak, bukan dicaci maki. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kita, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa mencaci maki, mencerca, menghardik saudaranya dengan sebab satu dosa, maka dia tidak akan mati sehingga melakukan dosa yang sama tersebut. Dasar kamu maling ya, dasar kamu korupsi, dasar kamu judi terus, gak pernah ngingetin, gak pernah doain. Antum pernah gak doain, nangis kepada Allah untuk dia? Kok mencaci maki? Apa untungnya? Dirangkul orang kayak gitu, bukan dicaci maki. Barang siapa mencaci maki saudaranya karena sebab dosa yang dilakukan, maka orang tadi yang mencaci maki tidak akan mati sehingga melakukan dosa yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Diingatkan, bukan dibiarkan. Diingatkan. Ada perjudian. Biasanya ketika pilihan kades atau camat, bupati ada taruhan. Gak boleh, haram, gak ada keberkahannya. Dan sekarang maaf, judi online mulai semarak, judi online. Kalau dulu mungkin judi tempat umum, wah sekarang gampang di kamar bisa judi pakai HP. Pasang toge pakai HP gampang sekarang. Jangan. Kita tahu, ingatkan, bukan dibiarkan. Ini kalau dibiarkan nanti akan merambat. Anak kecil pun ikut-ikutan nanti. Pasang 1.000, 2.000, dapat 1 rupiah pun hasil judi ya haram, tetap haram. Tidak akan ada keberkahan. Dan ini akan mempengaruhi keberkahan satu kampung tadi. Apalagi maksiat terang-terangan, kok dibiarkan, ini efeknya semua kena satu kampung. Ya dosa dia, ya maksiat dia, musibah datang, semua kena. Ibarat satu kapal. Nabi Muhammad SAW mencontohkan satu perahu, satu kapal, ini ada 2 tingkat. Satu kelompok di bawah, bagian bawah. Satu kelompok di atas. Yang bagian atas kalau butuh air itu ke bawah dulu ngambil air. Nanti yang dari bawah, yang bawah kalau butuh air naik ke atas, butuh air. Capek. Akhirnya di antara mereka yang bagian bawah itu dek bawah ngomong, daripada kita capek-capek ke atas, ini kan kita di bawah laut ini nih. Tinggal kita lubangin kapal ini, air muncul keluar gampang. Kalau yang bagian atas membiarkan yang di bawah, terserah mereka lah, mereka ini yang lakuin, terserah. Akhirnya air masuk, semua tenggelam. Tapi kalau mereka yang di atas mencegah yang di bawah, semua selamat. Ada kemaksiatan terang-terangan di satu kampung, kok dibiarkan, semua kena musibahnya. Tapi kalau diingatkan dengan santun, dirangkul, doa, nangis kepada Allah, maka selamat semuanya. Ini timbulkan rasa kepeduli satu sama lain. Kemudian yang ketiga apa? Al-istighfar. Banyak istighfar kepada Allah. Ini tolak bala. Banyak taubat kepada Allah. Siapa sih yang gak punya dosa? Semua punya dosa. Dan orang itu semakin ibadahnya semakin kuat, semakin banyak taubat kepada Allah. Para sahabat Nabi luar biasa, semakin banyak taubat kepada Allah. Dan yang Allah perintahkan taubat ini bukan hanya pelacur, pemabuk, penjudi, bukan semuanya. Allah seru. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah enggak panggil ayyuhazuna, hai para penzina. Ayyuhasyaribul khamr, wahai para peminum khamr, wahai para pemabuk, ayyuhasukara, hei para sukara, para ahli mabuk. Tobatlah enggak. Tapi Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi semuanya kita ini diseru oleh Allah untuk taubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dan juga Nabi Muhammad SAW menegaskan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Semua dipanggil oleh Nabi, kita termasuk. Tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, taubat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Di dalam sebuah riwayat 100 kali mi'ata marrah. Itu kajian Nabi yang gak punya dosa taubat kepada Allah, apalagi kita. Taubat kepada Allah, semuanya taubat kepada Allah. Yang sholatnya belum full 5 waktu, taubat kepada Allah. Berubah. Yang sholatnya sudah 5 waktu full, belum berjamaah, taubat kepada Allah.
Yang sudah berjamaah maghrib isya, taubat kepada Allah kok belum semuanya. Yang sudah full 5 waktu berjamaah, taubat kepada Allah. Kenapa kok berjamaah doang? Enggak kau beli ba'diyah. Terus semuanya taubat kepada Allah. Yang sudah sempurna sholatnya, taubat kepada Allah. Kenapa? Belum khusyuk dalam sholatnya. Intinya semuanya harus taubat kepada Allah Ta'ala. Yuk kita berubah. Kita introspeksi diri kita. Mumpung ada umur, mumpung masih hidup. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Jabatan ada akhirnya. Kekayaan ada ujungnya. Hidup ada masa akhirnya. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Yuk kita sama-sama taubat kepada Allah. Perbaiki diri kita. Yang sudah berlalu biar berlalu. Kita taubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kemaksiatan kita, rahmat Allah jauh lebih besar lagi. Maghfirah Allah, ampunan Allah jauh lebih banyak lagi. Allah nggak pernah bosan menerima taubatnya seorang hamba sampai dia bosan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ini 3 hal yang harus kita sempurnakan di dalam kehidupan kita. Pertama, cinta masjid, makmurkan masjid, betah di masjid. Kedua, saling mencintai satu sama lain. Yang ketiga, kita banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah. Allah berikan taufik untuk selalu betah di masjid. Allah pilih kita menjadi ahli masjid, ahli majlis taklim, ahli zikir, ahli sedekah, ahli berbuat baik. Semoga Allah Ta'ala jadikan diri kita, harta kita, jabatan kita, waktu kita, apapun yang Allah berikan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Allah buka mata hati kita. Semoga Allah jaga dari kemaksiatan, Allah jaga dari perkara haram, dan semoga Allah Ta'ala ganti dengan perkara halal. Yang hari ini masih senang maksiat, semoga Allah berhentikan kemaksiatannya. Allah jadikan benci kepada kemaksiatan, Allah rubah cinta kepada kebaikan-kebaikan. Dan yang hari ini yang masih senang dalam berbuat mendolimi orang, Allah berikan dia taubat, Allah rubah akhlaknya. Dan semoga Allah Ta'ala semua perbaiki akhlak kita, Allah perbaiki ucapan kita, Allah perbaiki pikiran kita, Allah perbaiki hati kita, Allah bersihkan dari sombong, dari bangga diri, dari merasa lebih baik daripada orang lain, dari dengki, dari dendam, dari benci, dari keburukan-keburukan yang lain. Dan semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita sebersih-bersihnya, Allah hilangkan dari dendam dari hati kita. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqomah di dalam iman dan Islam. Allah berikan kita kesehatan lahir batin. Yang punya hajat, semoga Allah tunaikan hajatnya semuanya. Yang doa-doa kita belum dijabah, semoga dijabah oleh Allah. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya lahir batin. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan jalan keluar dari setiap problem kehidupan kita. Allah jadikan kita, pejabat-pejabat semuanya, aparat pemerintahan, semua menjadi ahli ibadah, menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Allah berikan barokah di dalam rumah tangga kita. Semoga Allah berikan keberkahan dalam pekerjaan, di dalam harta benda, di dalam keturunan, barokah dalam kampung kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, pulau kita, negeri kita ini. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga husnul khatimah, dapat ridhonya Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah Ta'ala matikan kita kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah kumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah jadikan kita ahli surga tanpa hisab. Allah jaga dari adab kubur, Allah jaga dari adab neraka. Allah jadikan kita ahli surga tanpa hisab. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan akhir ucapan kita ketika Allah cabut nyawa kita kalimat yang agung, kalimat yang mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terakhir, nitip kepada aparat yang masih aktif maupun yang nanti akan dilantik, yuk kita bikin gagasan yang terbaik. Kalau kita bikin gagasan yang terbaik yang bermanfaat dan nanti diteruskan terus sama berikutnya generasi berikutnya, maka pahalanya pun ngalir kepada penggagas yang awal.
Sebaliknya kalau ada di antara kita membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, kebijakan yang zalim, kemudian diikuti oleh generasi setelahnya, maka dosanya pun mengalir kepada penggagas yang awal. Naudzubillah min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam wallahul musta'an walitiklan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada makan malam, jangan dulu pulang. Panitia sudah sediaan. Dibantu Pak Mi. Di sini aja.